Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku umat Islam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan hingga sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menjalankan tugas-tugas kita, dan Allah memberikan beban tugas kepada kita untuk mengurus, untuk look after bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah katakan di surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kalau dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam untuk mengurus bumi atau untuk melook after bumi, sekarang melook after bumi itu diserahkan kepada umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum suhada 'alan nas walakinna Rasul suhada 'ala muslimin." Jadi kalian adalah pengurus seluruh manusia dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah sebagai saksi atas kalian. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam diberikan beban ini untuk mengurus semua keadaan yang sekarang ini. Oleh karenanya mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tugas tersebut kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesurvivan ya, untuk hidup di masa kondisi yang sangat dahsyat seperti ini, di mana umat Islam seperti hidangan makanan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu seperti hidangan makanan yang dikelilingi oleh orang-orang yang kelaparan, sehingga mereka diserbu, dimakan tanpa belas kasihan. Namanya makanan kan harus dimakan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan survive, masih memberikan kita keselamatan di sini. Masya Allah, ini suatu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita bersyukur atas ini semua. Oleh sebab itu, bagaimana untuk umat Islam yang lainnya yang tidak lagi diperlakukan seperti sebagaimana makanan tersebut? Seharusnya kita mempunyai pemikiran bahwasanya manusia Islamu yu'la wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Pangkal daripada permasalahan ini adalah pemikiran kaum muslimin. Pemikiran tentang apa? Pemikiran tentang ide sekulerisme yang sudah merembes ke dalam sanubari kaum muslimin, benak-benak kaum muslimin. Ini yang menyebabkan ide sekulerisme ini muncul dari permasalahan yang terjadi di umat Katolik atau umat Kristen pada saat Nasrani pada saat itu, yang di abad ke-8 terjadi di Eropa pada saat itu. Seorang atau gereja atau agama mengaturi kehidupan, karena di dalam sistem Nasrani tidak terdapat pengaturan secara wahyu dari Tuhan atau secara wahyu tentang mengatur kehidupan, sehingga apapun yang dilakukan oleh gereja pada saat itu menyebabkan sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Itu satu contoh yang kecil adalah, kita singkat ya, satu contoh yang kecil bahwasanya apabila orang berdosa harus membayar tebusan atau membayar dosa gitu, membayar dengan uang itu pada saat itu. Jadi ada penebusan dosa, itu adalah sistem yang dijalankan oleh gereja pada saat itu untuk para pendosa supaya mereka diampuni oleh Allah atau oleh Tuhan mereka pada saat itu, sehingga mereka membayar
tebusan atau membayar denda gitu. Nah ini masih dijalankan sampai sekarang. Kita tidak sadar kalau seumpamanya kita melanggar lalu lintas, kita harus bayar uang. Itu seperti itu. Oke, oleh sebab itu pemahaman ini harus kita kembalikan kembali kepada fitrahnya di umat kaum muslimin atau di pemikiran Islam, bahwasanya Islam, Allah ciptakan ajaran Islam itu berbeda dengan ajaran nabi-nabi sebelum Islam atau nabi-nabi sebelum baginda Muhammad SAW. Nabi-nabi yang diturunkan oleh Bani Israel ya khusus untuk Bani Israel saja. Dia tidak mengurusi bani-bani atau umat-umat yang di luar daripada Israel itu gitu. Seperti orang-orang di India nggak diurusi. Bukan nabinya, bukan rasulnya. Karena mereka hanya mengurusi baninya tersebut, seperti Nabi Musa yang mengurusi Bani Israel yang pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk dibunuh dan dikerja-kerja paksakan dan sebagainya gitu. Terus pun yang terakhir, nabi yang terakhir sampai nabi terakhir, Nabi Yesus atau Nabi Isa, itu dia dikirimkan oleh Allah untuk tetap untuk Bani Israel gitu, untuk Bani Israel yang ya untuk mereka. Banyak sekali kalau eviden-evidennya Bani Israel, katakan oleh Nabi Isa itu dikatakan ya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu satu, seperti itu. Dikatakan di dalam kitab-kitab mereka seperti itu. Oleh karenanya Islam diciptakan oleh Allah sebagai agama yang terakhir dengan nabinya baginda Muhammad SAW, yang di dalamnya itu Islam itu mengatur hubungan 3 dimensi itu, yang bagaimana hablum minallah, kan kita mengenal kan hablum minallah, hablum nafsi, dan hablum minan nas itu. Nah ini seharusnya di encourage kembali oleh kaum muslimin untuk memahami ini semuanya gitu. Kenapa ada hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum nafsi gitu? Berarti ada sesuatu hal yang nyata yang mengatur itu semuanya gitu. Bagaimana hablum minan nas itu, bagaimana hablum min nafsi, seumpama suatu contoh kita bagaimana hukum Allah tentang diri kita, akhlak, pakaian, makanan yang baik, terus kesehatan dan sebagainya, itu kan hablum min nafsi. Bagaimana kita look after diri kita dan sesuai dengan syariat Islam. Nah seperti itu. Dan yang hablum minallah, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu dijalankan sebagaimana kita sholat, sholat, zakat, puasa, haji, dan peribadatan ubudiyah gitu, peribadatan atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur, nggak boleh meleset sedikit pun dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu hablum minan nas. Ada hablum minan nas. Allah menurunkan aturan-aturan tentang bagaimana manusia itu bermuamalah, berpolitik, berekonomi, bersosial, dan bernegara itu sesuai dengan aturan Allah yang sudah diturunkan. Nah ini kuncinya. Bahkan Allah dengan baginda Muhammad SAW ya, sebagai Rasul, sebagai penerang kepada kita, sudah mencontohkan ini semuanya. Bagaimana Rasul SAW di Madinah dan bagaimana Rasul SAW di Mekah. Kalau Rasul SAW di Mekah, berarti Rasul SAW sebagai individu dan sebagai kelompok. Kalau Rasul SAW ada di Mekah, berarti Rasulullah sebagai kepala negara. Itu artinya adalah pada saat Rasul SAW ada di Mekah, itu adanya hablum min nafsi dan hablum minallah. Itu bagaimana Rasul berakhlak baik, jujur, amanah, itu kan hablum min nafsi. Itu bagaimana kita, Allah mewajibkan kita untuk jujur, amanah, terus baik kepada orang lain, senyum apa segala macam. Ini kan ada di
di periode Mekah, yang mana mereka sampai memberikan gelar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin. Itu kan ini faktanya. Dan begitu pun sama dengan hablum minallah. Hablum minallah, bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini kan artinya ini, walaupun tidak disempurnakan di periode Mekah, nanti disempurnakan di periode Madinah. Nah, terus pindah ke Madinah, Rasul SAW pindah ke Madinah. Dari situ Rasul SAW mencontohkan bagaimana penerapan hablum minan nas. Rasul sebagai kepala negara gitu. Nah, ini contoh-contoh yang kadang disalah tafsirkan oleh para pengemban dakwah tentang posisi Rasul SAW sebagai kepala negara adalah berkewajiban untuk mengecek warganya atau mengecek penduduknya apa mereka makan atau tidak. Itu salah satu tugas daripada khalifah atau kepala negara. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada dari warga negaranya itu tidak makan. Makanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam datang ke pasar, ke pinggir pasar Madinah. Ada seorang buta Yahudi yang tidak punya family. Rasul Shallallahu alaihi wasallam datang mengunyahkan roti didulang disuapi Yahudi tersebut, terus membersihkan, memandikan sebagainya, karena tugas Rasulullah pada saat itu sebagai kepala negara. Itu. Apakah ini terjadi waktu di Mekah? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, makanya ini harus pemahaman kaum muslim harus di situ. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini terdeteksi kapan? Terdeteksi pada saat Abu Bakar menjadi penggantinya, khalifah, pengganti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah anakku, apakah segala tugas Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sudah aku jalankan?" Kata Aisyah, "Ya Aba, ya Abi, ya bapakku, ya ayahku. Tapi ada satu tugas lagi yang belum engkau kerjakan." "Apa itu?" Aisyah kata Abu Bakar, yaitu Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam setiap pagi hari sebelum pergi ke pasar, pergi bertemu ke Madinah, ke Masjid Nabawi, itu datang ke pasar. Di pojok pasar ada seorang Yahudi yang tua yang tidak mempunyai family. Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan makan kepadanya. Nah, kisahnya sangat heroik yang kita semuanya masyhur, tahu semuanya bagaimana waktu Abu Bakar menyuapi Yahudi ini, sehingga Yahudi ini mengatakan bahwasanya ini bukan orang biasanya ini. Kenapa? Karena pada saat Abu Bakar menyuapi itu dimulai dengan kata-kata, "Mana itu sih? Mana biasanya kamu baru datang ini, sekian lama baru datang lagi, kemana saja kamu ini yang menyuapin saya?" katanya, kata si Yahudi buta itu. "Tahu nggak kamu beritanya sekarang seperti ini tentang Muhammad? Dia tambah jadi tuh pembohongnya apa segala." Kan Abu Bakar adalah orang yang mencintai Rasulullah. Bagaimana perasaannya seorang kekasihnya dihinakan dan dilecehkan oleh orang itu? Tentu kan pada saat memberikan makanan mungkin agak sedikit kasar atau apa, sehingga kamu ini bukan seperti biasanya. Barulah Abu Bakar mengatakan, "Bapak tahu nggak, yang menyuapin bapak itu adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Nangis pengemis itu, nangis dan dia bersahadat. Bayangkan seperti itu. Ini tugas sebagai hablum minan nas. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dicontohkan. Terus dalam rangkaian negara, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana caranya melakukan pembangunan suatu negara, membangun negara yang baru. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal atau langkah-langkah pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pertama kali adalah, yang pertama adalah membuat perjanjian untuk mengikat seluruh penduduk Madinah yang tinggal di situ. Dia harus tunduk dan patuh terhadap aturan.
yang akan diterapkan, karena aturan yang diterapkan itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang sangat menjadi concern bagi Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Yahudi. Nah, mereka dikumpulkan oleh Rasulullah SAW untuk menandatangani perjanjian piagam Madinah tersebut. Nah, singkat kata dan singkat cerita, sampai setelah itu Rasulullah SAW membangun sistem ekonomi, yaitu membuat pasar. Setelah membuat pasar, tentu yang pertama membuat masjid dulu ya, membuat masjid, terus membuat pasar, membuat perjanjian dengan masyarakat. Setelah semua kejadian yang di dalam, terus tahun kedua akan terjadi ini. Tapi sebelum terjadinya perang Badar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengirimkan pasukan-pasukan kecil untuk mengintai, untuk melakukan pergerakan secara militer gitu. Jadi ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terus terjadilah perang Badar, yang perang Badar Kubro, yaitu pada saat rombongan Abu Sofyan hendak menjual barang-barang yang disinyalir dan barang-barang rampasan daripada orang-orang yang hijrah ke Madinah itu dijual oleh Abu Sofyan. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya karena ini ada wahyu dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka akan Abu Sofyan dengan rombongannya itu, dengan kafilah dagangnya itu akan ke Syam untuk menjual barang-barang rampasan peninggalan daripada sahabat-sahabat Muhajirin. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW mencoba untuk mencegat di perjalanan. Tetapi yang namanya Abu Sofyan pada saat itu pun bukan orang yang sembarangan. Dia sudah mengetahui ada gelagat atau ada kemungkinan dari mata-matanya si Abu Sofyan itu bahwasanya Rasulullah SAW akan melakukan penyegatan. Mereka mengambil jalan pintas, jalan yang lain gitu, yang lebih jauh, yang tidak biasanya orang dari Mekah ke Madinah itu, dari Mekah ke Syam itu melewati jalan itu. Dia melewati jalan yang lebih jauh lagi, sehingga tidak diketahui oleh pasukan atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, ini terjadi seperti itu sampai terjadi perjanjian perang Badar dengan kisahnya sangat heroik, dan sampai terjadi penaklukan Fathul Mekah. Terus setelah penaklukan Mekah, terus penaklukan Persia, terus penaklukan beberapa wilayah di wilayahnya Romawi dan sebagainya. Ini disampaikan, dan Rasulullah SAW mengirim surat apa segala macam. Ini harus dijadikan sebagai pemahaman untuk umat Islam, seluruh umat Islam, bahwasanya ajaran Islam itu mengatur juga bagaimana caranya kita bermuamalah, bernegara, berpolitik, perang, terus berjanjian damai, terus bagaimana kita memperlakukan orang yang kafir, yang harbi, yang melakukan peperangan. Kafir zimmi adalah orang non-Islam yang tinggal dan tunduk sebagai warga negara yang tinggal di wilayah daulah Islam, atau kafir muahid, atau kafir atau negara yang di luar negara kaum muslimin yang melakukan perjanjian. Itu seperti ini semua harus ada di pemikiran kaum muslimin, sehingga apa? Sehingga akhirnya adalah kesadaran ini ada pada diri kaum muslimin. Kenapa kita sampai membahas masalah ini semua? Pokok pangkal dari permasalahan ini semua adalah adanya ide sekulerisme yang dipaksakan oleh Barat dalam agenda penjajahan atau kolonialisasi atau kolonialisme ini ke dalam negeri-negeri kaum muslimin, sehingga menancaplah pemahaman sekuler itu di dalam seluruh kaum muslimin, sehingga
kaum muslimin tidak sadar dengan kondisi penjajahan ini. Bahkan mereka ada sebagian oknum-oknum kaum muslimin yang menjadi antek dan menjadi boneka-boneka daripada kaki tangan penjajah itu sendiri gitu. Yang nyata adalah di negeri kita, di negeri 6+62, kita mempunyai begitu banyak sumber daya alam atau sumber daya nabati yang ada di negeri kita ini, dari lautnya, mineral sebagainya, dari sumber daya hutannya dan sebagainya, dari tambangnya, masya Allah berlimpah ruah. Tapi karena tidak mempunyai pemikiran ideologis, mereka masih berpikiran bahwasanya ini adalah kepemilikan individu atau kepemilikan siapa saja, bukan kepemilikan negara atau kepemilikan umum, sehingga tidak boleh individu menguasainya. Ya tidak ada di pemikiran seperti itu ya, karena karena Indonesia menerapkan sistem penjajah gitu, sistem demokrasi, bukan demokrasi seperti halnya demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi yang sebenarnya adalah negara demokrasi itu harus menjajah gitu. Aslinya negara demokrasi atau kapitalisme harus menjajah. Karena apa? Karena di dalam sistem mereka, sistem kapitalis itu, karena dia tidak akan merasa cukup, karena pemahaman dalam sistem kapitalis ekonomi itu, dia mempunyai pemahaman bahwasanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa itu terbatas. Ini pemikiran kapitalisme, Karl Marx dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka harus mengambil barang-barang atau sumber daya resources yang mereka asumsikan bahwasanya sumber daya resources itu atau si resources tersebut adalah tidak bisa diperbaharui atau terbatas, dia ambil dari negeri-negeri lain dulu gitu. Padahal di negerinya ada sebagian, tapi dia khawatir akan kurang dengan pasokan untuk penduduknya atau citizennya. Nah, sehingga apa yang dia lakukan, dia adalah melakukan eksploitasi ke negara-negara yang sangat disayangkan ada negeri-negeri kaum muslimin gitu, seperti di Irak. Kenapa terjadi ini semua? Karena di Irak itu merupakan cadangan minyak terbesar di dunia. Kenapa terjadi di katakan di Indonesia? Karena di Indonesia banyak sekali mineral, sumber daya tambang dan laut dan sebagainya ada di situ. Emas terbesar di dunia bahkan ada di Papua. Itu terjadi seperti itu. Padahal Amerika ada itu. Dia mempunyai sumber daya emas. Amerika juga punya sumber daya minyak. Tapi dia tidak akan mengeksploitasinya dulu, karena dia pikir pemikiran yang ada di sistem ekonomi kapitalis itu adalah yang tadi itu. Barang dan jasa itu terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, ini bisa dibayangkan oleh saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya negeri-negeri kapitalis ini atau penerap demokrasi yang sebenarnya itu melakukan penjajahan inkisaria gitu, melakukan penjajahan terhadap siapa? Ya siapa saja yang bisa dijajah, terutama negara-negara satelit atau negara-negara bawahannya yang bisa dijajah. Sangat disayangkan sekali sekarang ini negeri-negeri kaum muslim yang dijajah gitu. Indonesia, Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Irak, Iran, sebagainya seperti itu. Dan ini terjadi sudah sekian lama. Kapan kita akan sadar dengan kondisi seperti ini? Islam punya solusi, Islam punya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan di video yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memahami ini dengan mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.